Welcome everyone, balik lagi sama gua. Kali ini gua mau nge-share tips, tapi bukannya maksudnya gua untuk menggurui, tapi biasanya ini makeup yang biasa gua lakukan ketika gua mau kondangan. Jadi kayak bekas jerawat tertutupi, terus kayak muka kelihatan flawless, tahan lama gitu loh. Dan ini tuh beneran super awet dan bekas jerawat tertutup. Insya Allah ini yang biasa gue lakukan ya. Jadi siapa tahu teman-teman bisa melakukan tips yang gue lakukan ini gitu loh. Jadi langsung aja ke makeupnya. Oke, kali ini gue langsung lanjut aja ke primer. Nah, sebelum kita makeupan, itu penting banget kalau kita tuh pakai pelembab. Nah, pelembabnya itu yang biasa gue pakai ini dari Emina Miss Pimple yang ini. Nah, ini biasanya gue pakai kalau misalkan gue mau kayak makeupan formal kayak gini. Jadi gue selalu pakai yang ini karena kenapa? Makeup itu berasa jauh lebih nempel dan kayak lebih flawless kalau gue tuh pakai pelembabnya ini gitu loh. Dia udah ada SPF 15-nya, cuman kita harus tetap pakai sunscreen terpisah kalau kita mau acara-acara outdoor gitu. Dan tadi juga gue pakai serum. Nah, serum pagi yang biasa gue pakai ini dari Hana Sui Anti Acne. Ini by the way udah botol ketiga. Ini botolnya baru, udah botol ketiga. Saking gue sukanya, saking cocoknya, gue selalu pakai ini kalau untuk pagi hari. Dan untuk di bawah mata, gue selalu kalau makeupan pakainya roll on ini dari Bio Aqua by the way. Bio Aqua ini selalu gue pakai karena biar nanti tuh bawah mata gue tidak keriting gitu loh. Dan langsung lanjut aja, gue tadi gue bilang gue mau pakai primer. Nah, primer yang pertama gue mau pakai primer ini dulu, Studio Tropic Original Priming Water. Kenapa gue pakai yang waternya dulu? Karena tuh biar kulit gue lebih menghidrasi. Nah, kalau untuk yang kulit kering kalian bisa pakai warna pink. Nah, karena kulit gue berminyak, jadi gue pakai yang ini. Pakai yang si normal to oily skin. Tapi kalau kulit yang kalian berminyak banget dan berjerawat, kalian bisa pakai yang kuning-kuning itu, balance itu. Karena punya gue udah habis, jadi gue pakai yang ini aja gitu. Jadi langsung aja gue semprot. Oke, ini udah meresap Studio Tropicnya. Jadi langsung aja gue mau pakai primer again, dan ini tuh double primer. Jadi yang pertama gue mau pakai Pixi Make It Glow dulu. Walaupun kulit gue berminyak, tapi gue pengen tuh tetap makeupnya tuh kayak ada shiningnya gitu. Jadi gue langsung mau pakai aja. By the way, si Pixi ini tuh bagus banget. Dia tuh kayak tinted primer gitu, dan dia ada warnanya sedikit mencerahkan, tapi nggak yang kayak mencerahkan banget kayak tone up cream gitu. Dan dia ada SPF 35-nya kalau nggak salah. Iya, ada SPF 35-nya. Tapi kan karena kita pakai primer itu nggak boleh banyak-banyak, jadi kalian juga harus tetap pakai sunscreen terpisah gitu loh. Karena tadi Pixi Make It Glow-nya udah gue diemin dulu, jadi langsung gue mau lanjut aja pakai primer Maybelline Baby Skin ini untuk di daerah-daerah T-zone aja, biar nanti kayak tuh oil kontrolnya lebih tertahan gitu minyaknya. Karena kalau gue pakai primer itu tuh kayak berasa minyak gue jauh lebih terkontrol gitu. Jadi gue cukup pakai di daerah-daerah T-zone aja, sama yang daerah pipinya berpori-pori gitu loh. Soalnya kan pori-pori gue di daerah pipi agak lebih besar gitu ya. Dan gue juga pakai di daerah kelopak mata. Selagi kalian pakai primer yang nggak terlalu banyak, itu nggak bakal ngegeser makeup kalian. Jadi pakai primer itu secukupnya aja, karena primer itu juga sedikit pun ada tetap bekerja. Jadi nggak usah takut kalau kita harus pakai primer banyak-banyak nih gitu, nggak perlu. Dan gue juga pakai 3 primer itu karena gue pakai biar nanti tuh makeupnya jauh lebih tahan lama. Yang pertama karena ini juga makeup formal, jadi kayak pengen kelihatan tetap stay in place gitu loh. Lanjut, ini gue udah pakai primer. Jadi gue pengen menutupi bekas-bekas jerawat gue yang hitam-hitam ini, karena kan lumayan banyak ya bekas jerawatnya. Dan kalau misalkan kita pakai concealer yang warnanya sama kayak kulit kita, biasanya cenderung itu kurang tetap masih kelihatan gitu. Jadi kita butuh orange corrector dulu untuk menutupi kayak lingkaran bawah mata, bekas jerawat yang hitam seperti ini. Dan gua mau pakai si Mizu Hidem ini yang warna orange corrector ini. Warna orange corrector ini. Kenapa gue pakai orange corrector dulu? Karena bagus banget orange corrector kayak gini untuk menutupi warna-warna yang hitam. Nah, kalau untuk kulit kalian yang merah-merah, nah itu pakai yang warna hijau. Kalau misalkan yang hitam-hitam aja, pakai yang warnanya orange aja. Jadi untuk membalanskan warna hitam ini, biar nanti tuh kalau pakai foundation ataupun concealer yang nanti kalian buat tutupin, itu jadinya biar lebih tertutup gitu loh, biar lebih tertutup gitu maksudnya. Astagfirullahaladzim. Dan ini gue mau blend aja langsung pakai tangan.
di tap-tap sedikit sambil digeser-geser. Nah, digesernya pelan-pelan. Terserah kalian mau pakai brush juga nggak apa-apa, pakai sponge juga nggak apa-apa. Cuman kalau pakai tangan tuh lebih enak aja gitu, karena ini untuk menutupi dulu, biar nanti itu pakai concealer jauh lebih enak gitu. Oke, ini udah gua already semua yang bekas jerawatnya. Kenapa gue pakai orange corrector? Karena selain untuk bisa lebih menutupi lagi nanti kalau udah pakai concealer, biar untuk menetralisir warna hitam yang ada di muka ini, makanya kenapa gue pakai orange corrector dulu gitu ya. Nah, biar nanti tuh foundation yang nggak terlalu tebel, pakai concealer yang full coverage. Kalau untuk menutupi kayak gini, pakai concealer yang full coverage. Dan gue pakainya si L'Oreal Paris Infallible Fourwear ini. Kenapa gue pakai ini? Karena dia full coverage dan bagus gitu loh, kayak kalau gue cuman pakai ini aja, kalau misalkan pakai masker ini tuh kayak muka gue udah berasa flawless banget sis. Ini by the way di shades yang 311 Cashew. Jadi taruhnya ini di bagian-bagian yang tadi udah dikasih orange corrector, dan gue langsung taruh juga di bagian bawah mata, karena takutnya nanti kalau gue pakai concealer yang nggak se-full coverage ini, takutnya nanti masih kelihatan oren-orennya. Dan gue mau ngeblendnya ini pakai brush, karena gue nggak pakai sponge, karena tuh kalau pakai sponge kan nyerap produk ya kan, udah bilang berkali-kali lah ya. Jadi lebih gue saranin pakai foundation brush, dan as always gue selalu pakai brush ini kalau untuk nutupin bekas-bekas jerawat ya kan. Oke, ini udah tertutup semua. Tuh kan kayak udah kelihatan tertutup banget ya warnanya. Jadi nanti tinggal pakai foundation. Nah, foundationnya itu nanti tuh kayak biar kelihatan jauh lebih tipis aja gitu. Karena udah pakai concealer yang full coverage. Langsung lanjut aja ke foundationnya. Nah, foundationnya itu cari foundation andalan kalian. Ketika kalau acara-acaranya tahan lama, jadi cari foundation yang andalan kalian aja. Nah, yang selalu gue andalkan ketika kalau lagi acara-acara formal, ini foundationnya dari Maybelline Superstay. Ini bagus banget, parah. Ini foundationnya kayak bikin muka tuh flawless banget, kayak without pores gitu. Aduh, tanpa pori-pori, ini foundation bagus banget, stay in place gitu. Walaupun memang dia oxidize-nya agak parah, terus juga dia oil controlnya kurang, makanya kenapa tadi gue pakai primernya Studio Tropic juga, sama si yang Maybelline juga. Dan ini gue di shades yang 120, dia itu full coverage banget foundationnya. Jadi gue langsung mau pakai aja satu pump dulu, jadi kalau misalkan nanti kurang kalian bisa ditambahin lagi. Nah, ini dia satu pump, karena udah pakai concealer yang full coverage, jadi kenapa gue cuma pakai satu pump aja begitu beb ya. Nih udah, gue langsung mau blendnya pakai foundation brush. Kenapa nggak pakai sponge sih kak? Soalnya kalau pakai sponge, karena sponge itu nyerap produk. Nah, kalau misalkan nyerap produk lagi gitu kan, nanti yang untuk concealer yang di bawah ini jadi keangkat sis. Jadi makanya kenapa pakai foundation brush aja, karena foundation brush itu tidak menyerap produk, juga lebih full coverage gitu loh. Jadi langsung aja gue blend, agak ditekan-tekan sambil digeser-geser. Jadi hati-hati di blendnya, konsentrasin dulu sesisi-sisi. Kalau dirasa cukup nih kayak gini, udah langsung aja ke sisi yang lain. Dan kalau misalkan pakai brush juga, brushnya tuh kayak pori-pori jauh lebih tersamarkan daripada kita pakai sponge ya. Jauh lebih ngemat juga sih kalau misalkan pakai brush, tau gak sih? Oke, ini jadi hasilnya. Jadinya jauh lebih flawless, jauh lebih kayak kayak udah tertutupi semua ya tuh kan. Karena tadi kan banyak banget bekas jerawat, jadi kayak udah tertutup. Nah, ini tadi gue cuman pakai satu pump udah tertutup, karena kan tadi kita udah pakai concealer. Nah, itu tadi fungsinya kenapa kita pakai concealer full coverage, biar nanti tuh foundationnya makanya sedikit aja. Jadi langsung lanjut aja ke spray. Nah, karena tadi kan sebelum lanjut ke concealer lagi, jadi gue mau spray dulu pakai Studio Tropic ini. Studio Tropic karena biar nanti tuh makeupnya jauh lebih tahan lama dan jauh lebih flawless lagi gitu ya. Dan ini adalah trik gue, memang kalau misalkan gue mau makeupan yang kayak formal kayak gini,
emang kalau udah pakai foundation pasti gue spray lagi pakai priming water ini, karena tuh biar nanti itu kayak berasa makeup jauh lebih tahan lama dan jauh lebih nempel dan jadi lebih flawless. Itu tuh dia, itu trik dari gue ya. Jadi biar tunggu dulu sampai meresap dan ada I'll be back. Ya Allah, gue gak mau belibet. Oke, ini priming waternya sudah meresap. Jadi emang sambil tadi gue tuh sambil nunggu foundationnya matang dulu. Wait, ada yang jatuh. Jadi langsung lanjut aja ke concealer. Nah, pakai concealer lagi, tapi concealernya yang nggak terlalu full coverage banget, nggak apa-apa. Jadi kayak untuk nge-highlight aja. Dan gue mau pakai dari Dear Me Beauty ini. Nah, ini dia Dear Me Beauty. Ini di shades yang N01 Natural Ivory. Emang dia agak sedikit putih, cuman nanti gue mau pakai highlight aja. Dan di bawah mata pun nanti juga gue kasih sedikit aja. Sedikit aja, nggak banyak-banyak. Biar nanti tuh kayak ada dimensinya sedikit walaupun gue pakai jilbab gitu loh. Dan langsung gue mau blendnya pakai sponge. Nah, blendnya pakai sponge juga, tapi itu juga harus pelan-pelan. Ditapnya pelan-pelan aja ya. Di daerah-daerah yang tadi kena concealer aja. Ini tuh nggak bakal ngangkat si foundationnya. Karena pakai sponge ini kalau buat nge-highlight lebih gampang gitu loh, kayak garis di hidung. Nah, pakai sponge juga yang lembab. Tapi biasanya gue kalau pakai sponge yang lembab ini gue lembabin dulu dari semalam. Dan di daerah bawah mata pelan-pelanin aja. Oke, ini udah gue blend semua. Jadi memang kalau pakai concealer yang nggak terlalu coverage banget nggak apa-apa, karena kan untuk meng-highlight aja ya, kayak gini aja. Biar nanti tuh kayak lebih kebentuk gitu loh. Jadi langsung aja gue mau pakai cream blush. Nah, gue pakai cream blush itu dari O2O yang ini. Ya ini kayak gini lah bentuknya. Ini di shades yang 05 Rose Peach. Kenapa gue pakai cream blush dulu? Pasti udah pada tahu lah ya. Biar nanti tuh blush onnya lebih tahan lama, karena tuh biasanya kan blush on cepet hilang ya. Begitu ya sis. Tapi gue nggak bakal pakai kontur dalam karena kalau pakai jilbab, kalau pakai kontur dalam juga kayaknya percuma aja gitu kan. Jadi nanti gue lebih memfokuskan pakai kontur luar aja gitu ya. Dan gue pakai sedikit aja ya. Karena ini warnanya seinci itu, gue pakai segini aja. Warna rose peach ini cantik banget ya. Dan gue pakainya sambil di tap-tap pelan. Senyum. Tapi kalau misalkan kalian mau pakai cream blush banyak-banyak nggak apa-apa sih. Biasanya kan nanti juga kan bakal ketutupan gitu kan sama bedak. Gue langsung lanjut aja ke bedak. Dan ini bedak yang tahan lama, tahan seharian, nggak ngebuat kayak muka kering. Ini dari Pond's BB Powder. Ini tuh semurah itu, tapi se-oil control itu nggak ngebuat kulit gua kering. Padahal dia ini kan nge-oil control ya, tapi dia sama sekali nggak ngebuat kulit gua tuh kering gitu loh. Tapi gua mengutamakan di daerah bawah mata dulu, karena kan daerah mata gua ini udah mulai keriting ya sis. Gue nyari foundation brushnya, neng di. Oke, di daerah bawah mata gue blend dulu sambil melotot, sambil dikasih bedak gitu dia. Penting daerah bawah mata aman dulu aja. Dan ini mau gue baking ke seluruh muka si bedak taburnya, karena tuh biar lebih tahan lama makeupnya. Itu dia yang pertama. Dan lebih mengoil kontrol. Nah, sambil nunggu bakingan, ini gue mau diamkan dulu karena kulit gue berminyak, bakal gue diamkan selama 3 menitan. Kalau untuk kulit kalian kering, kalau mau baking itu cukup 1-2 menit. Dan sambil nunggu bakingan, gue mau bentuk alis dulu. Oke, ini alisnya udah jadi. Jadi kalau misalnya agak beda dikit gak apa-apa lah ya, yang penting udah rapi. Jadi langsung gue mau dust off aja bedaknya karena sudah 3 menitan gitu. Di dust off-nya juga pelan-pelan aja, takutnya nanti menggeser si foundationnya. Kalau udah, jadi langsung mau gue setting spray dulu karena biar nanti tuh pakai twig cake dulu. Jadi gue tuh kebiasaan gue setelah pakai bedak tabur, gue selalu ngeset dulu pakai setting powder. Biar nanti tuh kalau pakai powder cake itu kayak twig cake itu jauh lebih tahan lama dan kayak lebih kelihatan lebih flawless gitu. Dan ini dari Beautylish Pro Matte Setting Spray. Ini as always selalu gue pakai kalau ketika gue makeupan formal.
Dan ini mau tunggu dulu sampai meresap and then I'll be back. Oke, ini udah meresap setting spraynya. Dan gue langsung mau lanjutin aja pakai bedak toy cake. Nah, biasanya pakai bedak toy cake itu karena biar nanti jauh lebih menutupi lagi bekas. Kalau misalkan kayak masih di atas sebenarnya udah nggak ada kelihatan ya. Cuman kan gue mengikuti trik-triknya MUA. Biasanya kan pakai bedak tabur, setting spray, baru ke bedak. Nah, bedak toy cake. Nah, gue mau pakai ini dari Pixi UV Whitening Toy Cake. Ini di shades yang 02 dan gue pakai 2 warna. Dan satu lagi ini dari Pixi yang 03 Sun Beige. Kenapa gue pakai 2 warna? Karena kalau yang ini kan warnanya jauh lebih gelap nih. Yang 03 ini kayak jauh lebih gelap gitu. Ini nanti di bagian di luar wajah. Dan ini triknya biar nanti pakai konturnya tidak banyak-banyak. Seperti itu sis ya. Jadi gue mau pakai 02 dulu yang natural buff di daerah-daerah T-zone. Ini daerah-daerah dalam wajah. Dan gue pakai blendnya pakai flat top brush, nggak pakai brush biasa karena biar jauh lebih menutupi di daerah-daerah yang pori-pori sama di bawah mata. Karena kan pakai flat top brush juga kan sama kayak pakai sponge ya, biar jauh lebih menutupi aja gitu. Nah, udah gue bedakin di daerah T-zone dalam wajah, jadi gue langsung mau pakai aja di dalam wajahnya biar nanti tuh pakai konturnya nggak terlalu banyak. Dan gue pakai langsung di daerah-daerah sini. Nah, udah tuh kayak kelihatannya udah langsung ada kelihatan perbedaannya gitu ya kan, jadi kayak kelihatan jauh lebih berdimensi seperti itu ya kan. Jadi langsung gue mau lanjutin aja ini pakai blush on. Nah, pakai blush on itu terserah kalian, itu sih apa namanya optional ya, pakai blush on apa aja. Dan gue mau pakai blush onnya si Wardah yang ini, blush on yang tipenya A. Dan gue mau tap-tap aja langsung. Jadi gue pakai blush on dulu baru pakai kontur ya. Oke, udah gue pakein blush on. Jadi kita langsung lanjut aja ke kontur. Nah, kalau pakai kan tadi kita udah pakai bedak yang jauh lebih gelap ya, ini kan udah langsung ada perbedaannya. Jadi pakai konturnya juga sedikit-dikit aja. Dan gue mau pakai kontur ini dari Madame G yang ini, kontur yang shades 02. Ini gue kira tuh bakal kegelapan banget, ternyata dia nggak terlalu kegelapan di muka gue. Dan gue bakal pakai sedikit-dikit aja, karena kan pakai jilbab juga, jadi nggak terlalu kelihatan. Dan makainya juga di tap-tap aja, jangan terlalu digeser-geser. Nah, biasanya kalau yang kulitnya kayak kulit dokter, pakai kontur atau apa segala macam pakai bedaknya itu mending bagusnya di tap-tap, karena takutnya nanti jadinya nggak nempel lagi gitu foundationnya. Makanya juga sesuai sama bentuk muka kalian ya. Jadi kayak pengen yang kelihatan tirus silakan. Kalau gue jauh kesini makanya. Oke, ini udah dikontur seluruh wajah. Tadi mohon maaf memorinya penuh, jadi agak sedikit kepotong. Dan sekarang di daerah hidung, tadi tetap pakai Madame G dan gue pakai kuasin kayak gini ya. Dan pakai sedikit aja karena gue nggak gitu suka yang kontur-kontur banget. Jadi pengen juga pelan-pelan, dan gue pakai dari bawah biar nggak nantinya nggak terlalu ini banget lah, biar gue bisa ngontrol gitu si ininya, garis konturnya. Dan gue pakainya pelan-pelan biar nanti tuh nggak mencong, karena di bagian hidung kontur tuh biasanya menurut gue yang paling susah. Jadi segini aja, pelan-pelanin aja. Jadi gue pakai tadi dari bawah dulu karena biar nanti bisa ngontrol hidung gue maunya semana garisnya. Jadi udah lumayan kelihatan ya. Sambil di blend-blend pelan-pelan. Jadi langsung lanjut aja ke step highlighter. Nah, ini di highlighter
Kalau untuk kulit kalian yang penuh banyak tekstur, pakai highlighternya juga jangan terlalu banyak-banyak, dan di daerah pori-pori juga jangan ditaruh di kelihatan sini, karena nanti tuh bakal ngebuka pori-pori kalian. Karena kan highlight itu kan kayak ngeliatin tekstur di sini loh, kayak ngeliatin tuh kayak pantulan gitu kan ya. Gimana sih ngejelasin, pokoknya highlighter itu kayak pokoknya gitu deh. Aduh, gue susah ngejelasinnya, gue lupa kata-katanya, pokoknya gitu ya. Jadi kayak menonjolkan, menonjolkan ya kan. Jadi kalau misalkan kalian pakai highlighter di tempat yang kayak ada teksturnya, itu pasti bakal makin kelihatan gitu kan. Dan ini gue mau pakai dari highlighternya Wardah. Ini bagus banget, parah, bagus banget loh, jujur di bawah 100.000 tapi sebagus itu. Dan loh, tuh, ini yang selalu gue pakai, karena kan gue anaknya nggak gitu pakai highlighter ya. Tapi kalau gue udah suka sama highlighter tuh kayaknya udah nggak bisa pindah-pindah hati gitu, bagus banget. Makanya gue kalau masukin ke TV lagi, ke konten, pakainya highlighter ini mulu kan kebanyakan, atau kayak Vocalour, karena tuh highlighter gue sedikit. Udah gitu kalau udah suka ya udah ini aja gitu, tuh kelihatan bagus banget, parah. Kalau untuk nimbulin yang natural, kayak glowing natural, taruhnya di sini aja gitu loh. Jadi kayak kelihatannya kesannya minyaknya tapi minyak alami gitu loh. Tapi kalau taruh sini kayak gue kurang suka aja gitu kan. Kalau di sini kayak gue lebih suka. Dan gue pakai di daerah-daerah tengah hidungnya sedikit aja, karena kan yang paling sering berminyak ya. Gue ke sini. Udah pakai highlighter, jadi gue mau blend dulu semuanya. Sekalian kontur-konturnya pakai powder brush tadi yang untuk bedak, biar kayak lebih menghaluskan lagi ya. Ini di bagian complexion sudah selesai. Nah, pokoknya ini tips-tipsnya untuk kalian yang pengen make upan yang lebih natural, flawless, dan tahan lama, dan jerawat tertutupi pastinya. Tuh kan udah tertutupi lah ya. Tadi kan banyak banget bekas jerawat, astagfirullah banget gitu loh. Jadi langsung gua mau lanjutin aja pakai eyeshadownya. Dan ya, I'll be back. Alright, this is the final look. Mohon maaf banget, soalnya tadi tuh ring light gue tiba-tiba mati. Terus tadi juga gue pengen pakai bulu mata, tapi akhirnya gue lupa bulu mata gue di mana. Jadi akhirnya gue terpaksa pakai maskara lagi. Nanti next video gue bakal pakai bulu mata palsu ya. Mohon maaf kalau gue pakai maskara mulu. Jadi ya segini aja hasilnya. Jadi ini tuh bisa banget looknya, dan atau cara make up ini bisa banget kalau kalian pakai buat kondangan ataupun wisudaan, mau tunangan sendiri nggak apa-apa, kayak make upan begini nggak apa-apa, sendiri juga nggak apa-apa lah ya. Kan lagi juga kan baru keluarga terdekat aja. Jadi ya mohon maaf banget ya, jadi gue sambil kayak ngevlog gini nggak apa-apa. See you in my next video, bye bye.